Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini Ustazah akan membahas tentang gaya Loren karena banyak kemarin itu nilainya di bawah dari 80. Ya, mungkin kalian terbiasa pakai Zoom ya. Oke, nah Ustazah jelasin dulu materinya sebentar. Oke, gaya Lorentz. Gaya Lorentz itu dapat terjadi pada kawat berarus listrik dalam medan magnet. Jadi, kalau ada kawat, dia berarus listrik berada pada medan magnet, maka dia akan timbul gaya Lorentz. Contohnya itu gambar yang ini. Gambar ini, itu kan ini kawatnya, dialiri arus, arusnya ini arus. Berada pada medan magnet. Tahu di mana medan magnetnya? Jadi di sini itu ada magnet utara, ini magnet utara dan magnet selatan. Nah, medan magnet itu mengalir dari arah utara ke selatan. Jadi medan magnetnya itu ke kanan. Jadi di sini ada B ke kanan, kemudian ada arus ke atas, maka gaya F-nya itu kemana? Kita bisa menggunakan aturan tangan kanan. Ini gambarnya. Jadi kalian bisa menggunakan 3 jari, ada jempol, telunjuk, dan jari tengah. Kemudian bisa juga pakai 5 jari, ada jempol, 4 jari, kemudian telapak tangan. Nah, ini itu kaidah tangan kanan itu berlaku untuk muatan positif. Oh ya, muatannya masih nanti sih. Jadi ini untuk yang biosinteta dulu ya. Nah, jadi di sini kalau lebih enaknya sih pakai yang 5 jari. Kan nggak perlu nekuk-nekuk. Jadi Ustazah pakai 5 jari aja ya. Jempol itu menunjukkan arah arus, kemudian 4 jarinya menunjukkan arah medan. Sedangkan telapak tanganmu itu menunjukkan gaya Lorentz yang bekerja pada kawat tersebut. Nah, kalau kita melihat dari gambar yang bawah ini, gambar ini, itu kan arusmu ke atas. Jadi jempolmu ini itu ke atas. Kan ke atas. Kemudian arah medannya dari utara ke selatan, yaitu ke kanan. Ceret. Itu kan? Nah, di sini arah F-nya itu kan menuju kamu kan? Atau menuju laptopmu. Berarti di situ arah F-nya menunjukkan dia masuk bidang. Jadi bidangnya itu yang berada di depanmu. Kalau dia menuju dirimu, maka dia keluar bidang. Oke, bisa dimengerti ya. Lanjutnya, selain pada kawat berarus, gaya Lorentz itu juga bisa pada muatan listrik yang bergerak pada medan magnet. Nah, di sini aturannya sama, pakai kaidah tangan kanan, cuma si jempol ini dia diganti. Awalnya kan tadi arah dari arus, nah ini diganti dengan arah kecepatan. Jadi jempol itu bisa BIL sin theta dia sebagai arus, kalau dia pakai BQ sin theta, si jempol ini sebagai kecepatan. Oke. Nah, di sini kalau namanya muatan, muatan itu ada yang positif dan negatif. Kalau muatan positif, kamu pakai yang telapak tangan, yang putih. Jadi yang positif-positif itu yang putih. Nah, tapi nanti kalau soalnya adalah elektron, kamu pakai yang punggung tangan, yang hitam. Nah, kayak gitu. Jadi bedanya itu saja, kaidahnya sama. Ini V, ini 4 jari adalah arah medan, sedangkan si telapakmu ini adalah arah dari gaya Lorentz. Jika positif pakai telapak tangan, jika muatan negatif pakai punggung tangan. Tetap pakai kaidah tangan kanan ya. Nah, di sini ada catatan.
Jika tetanya 90 derajat, maka lintasan yang dilalui muatan berbentuk lingkaran, sehingga gaya Lorentz-nya sama dengan gaya sentripetal dan didapatkan persamaan RMV per Bq. Kalau kalian mau tahu dia dari mana, Ustazah akan menjabarkan. Jadi kan di sini gaya Lorentz-nya akan sama dengan gaya sentripetal. Sini saja ya. Jadi di sini itu F Lorentz akan sama dengan F sentripetal. Gaya Lorentz ini kan untuk muatan, jadi kamu pakai yang B, Q, V. Sin 90, kan ini tetanya 90, itu kan 1, jadi cukup B, Q, V aja. Nah, Fs sentripetal itu rumusnya M kali A sentripetal. Nah, A sentripetal itu dia sama dengan V kuadrat per R. Jadi di sini BQ V akan sama dengan M. V kuadrat per R. Oke, kita kan cari R-nya tuh. Di sini sebelum itu V-nya ada yang sama untuk kanan dan kiri. Jadi ini V-nya dicoret, kuadratnya hilang. Nah, kemudian R-nya tuh dipindah. Ya. Jadi R pindah ke kiri akan sama dengan yang di sebelah kanan itu kan tinggal MV per. Nah, BQ-nya yang sebelah kiri tadi dipindah karena perkalian berarti pindahnya jadi pembagi BQ. Seperti itu, ini dapatnya rumus dari situ. Dengan R adalah jari-jari lintasan muatan, M-nya massa muatan. Nah, ini kan sudah ada catatan lagi tuh, arah gaya Lorentz untuk muatan negatif berlawanan dengan arah muatan yang positif yang sudah jelas tadi. Kalau positif pakai telapak tangan, tapi kalau elektron atau negatif kamu pakai punggung tangan. Nah, selanjutnya gaya Lorentz pada kawat sejajar berarus listrik. Nah, jadi tadi itu kalau yang sebelumnya hanya ada satu kawat. Nah, di sini tuh ada dua kawat yang sejajar. Kalau arusnya searah, jadi di sini arusnya searah, sama-sama ke atas, gayanya akan tarik-menarik. Tapi kalau dia berlawanan, maka dia akan tolak-menolak. Ya, sesederhana itu. Untuk persamaannya, kamu hanya menggunakan satu persamaan ini untuk yang kawat lurus, yaitu F per L, gaya per panjang akan sama dengan mu 0 I1 I2 per 2 pi A. Mu 0 ini permeabilitas ruang hampa yang nilainya tetap, yaitu 4 pi kali 10 pangkat min 7. I-nya itu ada arus untuk muatan pertama, kawat pertama, dan arus untuk kawat kedua. L-nya itu panjang kawatnya, 2 pi per A itu A-nya adalah jarak antar kedua kawatnya. Ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang soal kalian yang kemarin. Sebentar, Ustazah pindah dulu. Oke. Nah, di sini kan yang bahas arah-arah itu. Ustazah tidak akan membahas semua soalnya. Ustazah akan membahas soal yang banyak salahnya, yaitu yang nomor 3. Nah, di nomor 3, ketika elektron-elektron mengalir dari B ke A dalam kawat seperti yang ditunjukkan pada gambar, maka arah gaya Lorentz yang timbul pada kawat. Oke, jadi di sini itu elektron mengalir. Nah, elektron mengalir dari B ke A. Jadi arahnya kan dari B ke A ke bawah kan? Ini arah elektron. Oke. Nah, kemudian maka arah gaya Lorentz yang ditimbulkan pada kawat ke arah titik-titik kan? Oke. Kalau sebenarnya kamu ini tuh bisa pakai kaidah untuk yang kawat lurus bisa, untuk yang muatan juga bisa. Kalau
kawat lurus, elektron dengan arah arus itu selalu berlawanan. Tapi kalau kita pakai elektron juga bisa. Jadi di sini menunjukkan arah elektron itu menunjukkan arah kecepatannya juga kan? Oke. Jadi perhatikan tangan Ustazah di sini. Nah, di sini itu kan arah elektronnya ke bawah. Jadi V-nya itu ke bawah. Oke. Kemudian bagaimana arah medannya? Arah medannya itu dari utara ke selatan. Jadi dia ke kanan. Oke. Ke sana kan. Kemudian terus arah gaya Lorentz-nya kemana? Nah, di sini elektron. Jadi kalau elektron kamu pakai punggung tangan. Berarti yang masuk ke laptop. Berarti menuju arah Q jawabannya. Ya kan? Ini Q. Jawabannya yang B. Jadi di sini arah elektron ini menunjukkan kecepatan. Kemudian si U ke S itu adalah arah B, medan. Jadi arah medannya tidak ke P tapi ke S, maka karena harus tegak lurus kan arah gayanya itu ke Q. Paham? Oke, lanjut. Lanjutnya adalah nomor berapa ya? Nah, nomor 5 aja deh. Yang nomor 5. Nah, nomor 5 ini itu soal UTBK tahun lalu. Nah, di sini ada partikel muatan yang bergerak dengan kecepatan memasuki daerah bermedan magnet konstan melalui titik O. Jadi di sini ada muatan, dia masuk ke bidang kotak ini melalui titik O. Nah, di dalam kotak ini tuh ada medan. Jadi itu gini kalau digambarin lagi seret. Ini tuh arah V-nya. Nah, kemudian arah B-nya itu kurang lurus ya. Hapus. Bapak lah. Dia miring-miring, nggak mau dihapus. Oke, ke sini itu arah B. Nah, di sini itu membentuk sudut 60 derajat. Oke. Nah, seharusnya arah dari V itu dengan B kan harus tegak lurus. Kalau tegak lurus itu artinya dia sudutnya adalah 90 derajat. Nah, maka si V ini harus diuraikan. Nah, uraikannya bagaimana? Ke sini dan ke sini. Kan ujungnya di sini kan, red. Itu kan? Nah, yang kita perlukan kan yang tegak lurus, berarti yang ini, yang VY, yang VX. Oke, VY itu karena dia di depannya sudut, maka dia nilainya adalah V sin theta. Oke. Nah, yang ditanyakan gaya Lorentz toh. Kalau digambarin ulang, nggak usah lah, pakai rumusnya aja. F sama dengan Q VB sin theta. Jadi di sini Q V kali B sin 60. Berapa itu sin 60? Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Jadi jawabannya akar 3 per 2 dari QVB. Jawabannya itu yang C. Gitu.
Jadi ini kamu perlu ketahui kalau dia tidak tegak lurus, kamu harus menguraikan arah kecepatan atau arah arus nanti kalau di kawat lurus. Seperti itu. Nah, sama satu lagi nomor 9. Tadi Ustazah lihat juga ada banyak yang salah. Di nomor 9, di situ jika sebuah muatan listrik Q positif, nah ini muatannya positif kan? Oke, muatan positif bergerak dalam medan magnet homogen B dengan kelajuan V, maka muatan listrik tersebut akan mengalami gaya magnetik F pada gambar hubungan antara F, B, Q, B, F, B, V yang benar adalah. Oke, jadi di sini kamu harus menganalisis mana gambar yang benar gitu kan. Nah, kita analisis satu-satu. Untuk yang A. Yang A di sini kan ada tanda silang. Nah, artinya itu B-nya masuk bidang. Kalau masuk bidang artinya itu menuju ke laptopmu. Nah, di sini kan 4 jari itu menunjukkan arah medan. Masuk kan? Tuh, masuk. Kemudian V-nya kemana tuh? V-nya ke kanan. Thread. Nah, ini ke kanan. Ini kayak gini loh. Kayak tanganmu menengadah ke atas. Nah, si V-nya kan ke kanan, B-nya menuju laptopmu, kemudian arah F-nya seharusnya itu ke atas. Oke, ke atas ya. Ini kelapakmu kan ke atas, kan dia positif, bukan negatif. Jadi dia jawabannya A itu salah. Coba kita lihat yang B. Nah, B-nya itu kan sama, cuma arah F-nya beda kan? Oke, B-nya masuk, V-nya ke kanan, F-nya ke atas. Jadi benar, jawabannya yang B. Oke, kita udah tahu tuh jawabannya yang B, tapi kita coba analisis lagi yang selanjutnya. Nah, yang C. Nah, ini arah V-nya kan ke kiri. Coba B-nya tetap masuk, arah V-nya ke kiri, maka dia kayak ke bawah gitu kan arah si tanganmu ini, maka F-nya itu seharusnya ke bawah. Nah, jadi ini itu salah, seharusnya F-nya ke bawah. Ini lu anggap lurus ya. Kemudian yang D. Yang D ini saya benahi ini ke bawah. Oke, yang D. Nah, ini titik. Titik itu artinya keluar bidang. Siapa yang keluar bidang? Yaitu medannya, B. Jadi 4 jarimu itu ke arah dirimu. Karena dia keluar. Oke, si 4 jarimu ke arah dirimu, V-nya ke kanan, seharusnya F-nya adalah ke bawah. Ada gini-ginilah. Berarti F-nya itu seharusnya ke bawah. Ini salah, seharusnya dia ke... Oh, kegeser. Oke, yang E. V-nya ke kiri, ininya keluar juga, F-nya kemana? Dia V-nya ke kiri, B-nya ke kamu, berarti F-nya seharusnya ke atas. Rada pakai tangannya bulat ya. Ini F-nya seharusnya ke atas. Gitu. Itu caranya. Satu lagi soal yang terakhir itu nomor 10 itu soal perhitungan. Nah, ini ada 2 kawat sejajar dengan arah arus yang sama. Jadi arus searah. Kalau arusnya searah, maka gayanya dia tarik menarik. Kalau tarik menarik ini FP-nya ke kanan, FR-nya ke kiri. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah jadi di sini itu punya I-nya udah ada 0,5 ampere, I2-nya 4 ampere. Nah, jarak antara P dan R itu 20 cm, maka ini tuh nilainya A cm harus dirubah ke meter, yaitu 0,2 meter.
Oke, 0,2 meter selanjutnya ini adalah nilai mu. Sudah ada, yang ditanya adalah gaya persatuan panjang. Gaya persatuan panjang yaitu F per L. Oke. F per L tadi rumusnya mu 0 I1 kali I2 per 2 pi kali A. Oke. Mu-nya yaitu 4 pi kali 10 pangkat min 7 dikali I1-nya 0,5. 0,5 I2-nya 4 per 2 pi kali A. A-nya 0,2. Oke, yang bisa dicoret dulu. Ini dicoret hasilnya 2. 2 dibagi 0,2 itu 10. 10 dikali. Ini 0,5 kali 4 dulu. Ini dikali ini kan 2 toh. 2 dikali 10 berarti 20. Hasilnya 20 kali 10 pangkat min 7. Atau 2 dikali 10 pangkat min 6. Kemana arahnya? Yang ditanya adalah yang dialami oleh kawat Peki. Berarti kawat yang ini tadi arahnya ke kanan. Jadi arahnya 2, ini ke kanan. Jawabannya yang C. Gitu. Sudah ya? Selamat mengerjakan ulang untuk yang lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.